Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 776. Konfrontasi. Dalam sekejap, banyak orang berdiri dalam konfrontasi di langit. Majestic Yuan Power membubung menuju langit, menyebabkan atmosfer menjadi tegang sementara percikan api dengan cepat muncul dari atmosfer yang tegang. Area yang awalnya berisik juga dengan cepat menjadi sunyi senyap. Anggota dari banyak faksi menatap langit saat kehati-hatian muncul di mata mereka. Mereka jelas khawatir bahwa mereka akan terlibat ketika pertempuran dimulai. Chen Gui, apakah kamu benar-benar berniat mengganggu dendam antara gerbang Yuanku dan Sekte Dao? Ekspresi Yuan Chang sedikit suram saat dia menatap Chen Gui yang menghalanginya. Nada dingin mengalir dalam suaranya yang rendah. Saya diberi tugas ini. Chen Gui hanya tersenyum tipis dan berkata di hadapan kata-kata yang mengancam ini. Lindong, gerbang Yuan kita akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan jika kamu membunuh Lei Qian. Ling Zhen menyimpan kipas lipat di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Lindong, yang telah mencengkeram leher Lei Qian, saat dia perlahan berbicara. Bukankah itu sudah terjadi sekarang? Lindong tersenyum sambil berkata. Wajahnya yang muda dan agak pucat tampak sangat dingin di mata Ling Zhen dan murid gerbang Yuan. Lindong, apakah kamu berencana untuk memulai perang dengan gerbang Yuan kita di sini? Yuan Chang menurunkan kelopak matanya. Tangannya perlahan mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya. Tampaknya ada cahaya abu-abu aneh yang muncul jauh di dalam matanya. Percayalah, akhir itu bukanlah sesuatu yang ingin kau lihat, bahkan dengan bantuan Chen Gui. Yuan Chang mengangkat wajahnya, yang tidak bisa dianggap tampan, setelah berbicara. Lengkungan yang luar biasa gelap, dingin, dan haus darah terangkat di wajahnya. Jangan paksa tanganku. Kalau tidak, Chen Gui tidak akan bisa menghentikanku. Murid Lindong menyusut pada saat ini. Dia menatap Yuan Chang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sedikit kegelisahan mulai membengkak di hatinya. Oh, kalau begitu, aku sekarang benar-benar ingin mencobanya. Chen Gui tertawa samar. Aura dingin muncul di wajahnya yang mengenakan topeng hantu ketika dia mendengar kata-kata Yuan Chang. Apakah begitu? Mata Yuan Chang menjadi semakin gelap. Ling Zhen dan yang lainnya juga mencondongkan tubuh mereka ke depan setelah muncul untuk merasakan permusuhan dalam nada suara Yuan Chang. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa agung menyebar seperti gelombang. Menanggapi ini, wajah Ying Xiao, Wang Yan dan murid Sekte Dao yang tersisa di belakang Lindong segera menjadi tegang. Bang! Suara gemuruh tiba-tiba dipancarkan dari tengah baskom sementara kedua belah pihak saling berhadapan dalam suasana yang begitu bermusuhan. Mata yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat mereka berbalik ke arah tempat itu. Setelah itu, mereka melihat bahwa sedikit distorsi telah muncul di ruang itu. Banyak aula kuno yang luar biasa tampak samar-samar muncul di dalam ruang yang terdistorsi. Aura kuno yang hanya bisa dibentuk oleh akumulasi waktu merembes keluar dari ruang dan menyebar ke seluruh area. Simpanan kuno langit yang membakar. Banyak seruan gembira liar terdengar menyusul munculnya fenomena biasa ini. Setelah itu, banyak pasang mata itu tiba-tiba menjadi berapi-api dan serakah. Mereka tidak berkumpul di sini untuk menonton pertarungan antara gerbang Yuan dan Sekte Dao. Tujuan mereka adalah Burning Sky Ancient Stars yang disembunyikan di sini. Sebelumnya, mereka telah menaruh perhatian pada pertarungan antara kedua belah pihak karena mereka menunggu. Sekarang setelah hidangan utama muncul, mereka secara alami mulai mengalihkan perhatian mereka. Simpanan kuno akan muncul ya, mata menyipit Lindong melihat ke arah ruang terdistorsi. Dia tidak berharap itu akan muncul pada saat ini. Meskipun ruang terdistorsi, semua orang bisa melihat aula kuno yang samar-samar terlihat di dalamnya. Namun, ruang ini belum menunjukkan tanda-tanda dibuka sepenuhnya. Sepertinya kuncinya kurang. Setiap tatapan di tempat itu akhirnya terlempar ke arah Yuan Chang tanpa persetujuan sebelumnya. Alasan mereka datang adalah karena mereka telah memperoleh berita bahwa gerbang Yuan akan dapat membuka simpanan kuno kali ini.
Mengingat situasi saat ini, tampaknya gerbang Yuan akan membuka simpanan kuno ini. Yuan Chang dengan jelas juga merasakan kumpulan tatapan ini. Segera, matanya berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Lindong, tujuan kami kali ini adalah penyimpanan kuno langit yang membara. Hanya jika Anda melepaskan Lei Qian, gerbang Yuan kami akan dapat membuka simpanan kuno dan memungkinkan semua orang untuk berbagi harta di dalamnya. Jika Anda terus keras kepala, kemungkinan tidak ada yang bisa membuka simpanan kuno ini hari ini. Pada saat itu, Anda akan membuat semua orang marah. Saya percaya bahwa Anda tidak akan mampu menanggung beban ini." Kata-kata Yuan Chang tidak diucapkan secara diam-diam. Sebaliknya, itu menyebar dengan keras di bawah perlindungan Yuan Power. Akhirnya, itu bergema di samping telinga semua orang. Orang ini benar-benar licik. Ekspresi Ying Xiao sedikit berubah. Tindakan Yuan Chang ini jelas dimaksudkan untuk menyebabkan sekte Dao ditempatkan pada posisi yang menentang semua orang. Melalui ini, dia akan memaksa sekte Dao untuk melepaskan Lei Qian. Taktik ini benar-benar licik. Ekspresi Wang Yan dan yang lainnya juga sedikit tenggelam. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa beberapa tatapan telah dilemparkan ke arah mereka beberapa saat setelah Yuan Chang mengucapkan kata-kata itu. Ada beberapa niat ramah di dalam diri mereka. Sebaliknya, hanya ada desakan yang tidak sabar. "Lindong, apa yang harus kita lakukan?" Wang Yan bertanya dengan suara rendah. Situasi ini sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa menghadapi banyak karena satu kalimat dari Yuan Chang. Tidak baik jika ini terus berlarut-larut. Lindong sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap Yuan Chang. Segera, dia melirik Lei Qian berwajah merah, yang lehernya dicengkeram olehnya. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa samar, karena saudara Yuan Chang sangat murah hati, secara alami aku harus memberimu wajah. Itu hanya spar sebelumnya. Saya tidak punya niat untuk mengambil nyawa apapun. Wajah para murid gerbang Yuan tanpa sadar berkedut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang melonjak dari Lindong sebelumnya. Mereka semua mengerti bahwa Lindong pasti berniat membunuh Lei Qian sebelumnya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Saudara Lindong benar-benar seseorang yang dapat melihat gambaran besarnya. Senyum muncul di wajah Yuan Chang. Namun, senyum ini dipenuhi dengan semacam perasaan yang sangat gelap dan jahat tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Karena ini masalahnya, tolong lepaskan Lei Qian. Anggap dirimu menang dalam pertarungan ini. Kemungkinan besar Yuan Chang benar-benar menekan kemarahan yang kejam dan niat membunuh saat mengucapkan kata-kata ini. Mengingat statusnya, hampir tidak ada orang di antara generasi muda wilayah Shuan Timur yang dia anggap serius. Bahkan ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang merendahkan dirinya dengan cara ini. Bagaimanapun, Yuan Chang adalah orang yang luar biasa. Meskipun hatinya menekan niat membunuh, senyum masih muncul di wajahnya. Namun, senyum ini menyebabkan rambut seseorang berdiri. Lindong memiringkan kepalanya saat dia melihat Yuan Chang. Segera, dia tersenyum cerah dan mengangguk. Semua orang tanpa sadar sedikit terdiam ketika mereka melihat ini. Dari sudut pandang tertentu, kedua belah pihak adalah tipe orang dengan kesabaran tinggi. Mereka sadar bahwa harimau tua yang memamerkan taringnya tidak menakutkan. Salah satu yang menakutkan adalah ular berbisa yang bisa diam-diam menyergap dan menunggu untuk memberikan pukulan fatal. Lindong dan Yuan Chang tampaknya termasuk dalam kategori ini. Betapa malangnya. Lindong melirik Lei Qian, yang dia pegang di tangannya. Sudut mulutnya melengkung. Dia berhenti ragu-ragu dan dengan santai melemparkan Lei Qian ke samping. Namun, tidak ada yang menemukan bahwa cahaya hitam yang tidak biasa diam-diam memasuki tubuh Lei Qian ketika tangan Lindong melepaskan diri dari tenggorokan Lei Qian. Lei Qian, yang dilempar ke samping oleh Lindong, dengan cepat diselamatkan oleh beberapa murid gerbang Yuan. Setelah itu, mata yang luar biasa ganas di wajahnya yang pucat menatap tajam ke arah Lindong. Raungan muncul dari tenggorokannya. "Lindong, begitu kamu mendarat di tanganku, aku akan membuatnya sedemikian rupa sehingga kamu akan memohon kematian." Namun, Lindong hanya tersenyum tipis di hadapan raungan ganas Lei Qian. Seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa.
Kami semua benar-benar meremehkanmu. Senyum di wajah Yuan Chang sedikit menarik ketika dia melihat Lin Dong melepaskan Lei Qian. Setelah itu, dia mulai berbicara perlahan. Kamu adalah orang yang paling sulit dari Sekte Dao untuk dihadapi kali ini. Anda terlalu baik. Lin Dong tertawa. Penampilannya membuat Lei Qian marah sampai-sampai Lei Qian memiliki dorongan untuk memuntahkan darah. Ekspresi gelap juga muncul di wajah Little Spirit King Ling Zhen. Hanya Raja Yuan kecil Yuan Chang yang terus memasang wajah tanpa ekspresi. Namun, kompetisi sekte besar kali ini tidak akan berakhir dengan mudah. Lin Dong, percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa kamu akan membayar harganya. Yuan Chang menatap Lin Dong dan berbicara dengan senyum tipis. Lin Dong mengangguk sambil berbagi pemikiran yang sama. Senyum cemerlang juga muncul di wajahnya saat ini. Kata-katanya selanjutnya, bagaimanapun, menyebabkan ekspresi Yuan Chang tanpa sadar menjadi jelek meskipun tekadnya kuat. Jika kamu telah menyelesaikan omong kosongmu, bisakah kamu membuka simpanan kuno? Chapter 777. Pembukaan penyimpanan kuno langit yang membara. Lin Dong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak arogan di depan gerbang Yuan kami hanya karena kamu telah mengalahkan Lei Qian sekali? Raja roh kecil Ling Zhen berteriak dengan dingin. Wajahnya sekali lagi menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lin Dong. Rasa dingin yang menyeramkan juga melonjak ke wajah acuh tak acuh Yuan Chang. Namun, segera, itu ditekan dengan paksa. Kedua matanya berisi tampilan yang sangat dingin saat dia menatap Lin Dong. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Ling Zhen, berbalik dan pergi. Pada akhirnya akan ada waktu untuk membayar Anda kembali atas kemenangan yang Anda peroleh melalui kata-kata. Semoga kamu masih bisa tertawa saat itu, Yuan Chang berbalik. Namun, suaranya yang gelap dan dingin, yang mengandung hasrat membunuh yang kaya, ditransmisikan ke belakang. Semua orang tahu bahwa orang yang paling menonjol di antara murid-murid muda gerbang Yuan ini telah dibuat marah oleh Lin Dong. Ling Zhen dan murid gerbang Yuan lainnya juga menatap kelompok Lin Dong dengan mata dingin yang jahat. Setelah itu, mereka berbalik dan mengikuti Yuan Chang. Hanya setelah penarikan murid gerbang Yuan, suasana permusuhan berangsur-angsur menghilang. Cukup banyak murid Sekte Dao mengendurkan tangan mereka yang terkepal erat. Keringat hadir di telapak tangan mereka. Meskipun mereka merasa sedikit cemas di hati mereka, mata mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sekte Dao telah bertarung dengan gerbang Yuan berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak pernah merasa sangat puas seperti hari ini. Apa kamu baik-baik saja? Ying Huan-Huan juga diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat gerbang Yuan mundur. Dia menyimpan Heavenly Phoenix Zithar dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia melirik Lin Dong yang agak pucat saat tatapan khawatir tanpa sadar melintas di matanya yang besar. Aku sudah terlalu lelah, tapi itu tidak akan banyak menghalangiku. Lin Dong menggelengkan kepalanya sedikit. Pertarungan ini tidak dianggap sebagai pertarungan yang santai baginya. Lei Qian memang memenuhi reputasinya sebagai salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Jika bukan karena Lin Dong telah membalikkan rotasi formasi alam semesta kuno, kemungkinan dia akan kesulitan mengalahkan yang terakhir. Namun, kita dapat dianggap telah benar-benar berselisih dengan mereka. Jadilah itu. Saya awalnya berencana untuk mencoba melewati kompetisi sekte besar ini dengan damai. Namun, gerbang Yuan telah memilih kami sejak awal. Menyerah terlalu banyak kadang-kadang akan menghasilkan efek sebaliknya. Ying Xiao menghela nafas pelan. Selama perjalanan ini, dia akhirnya menyadari bahwa dendam antara gerbang Yuan dan Sekte Dao sudah cukup dalam. Mencoba menghindarinya benar-benar terlalu idealis. Lin Dong diam-diam mengangguk. Dia tidak bermaksud dengan sengaja dan sepenuhnya membuat gerbang Yuan marah. Namun, yang terakhir terlalu mendominasi dalam tindakan mereka. Terkadang, banyak hal tidak bisa dihindari hanya dengan menyerah. Semua orang harus berhati-hati saat kita memasuki Burning Sky Ancient Stars nanti. Lin Dong mengingatkan semua orang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa penyimpanan kuno langit pembakaran ini tidak sederhana. Sepertinya bagian dalamnya tidak setenang harta karun kuno yang dia temui di masa lalu.
Kakak Chen Gui, aku harus merepotkanmu untuk menjaga adik perempuanku ketika saatnya tiba. Lin Dong melirik wanita berpakaian hitam di sampingnya sebelum berbicara dengan Chen Gui. Aku yang sekarang tidak membutuhkanmu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Qin Kan sedikit mengernyit. Jelas, dia sangat tidak senang bahwa Lin Dong masih memperlakukannya seperti dirinya yang tidak berdaya di masa lalu. Namun, protesnya jelas gagal mendapatkan hasil apapun. Lin Dong hanya meliriknya dan mengabaikannya. Hihi, saudara Lin Dong, yakinlah. Guru telah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak membiarkan kecelakaan terjadi pada saudari junior ketika kami pergi. Chen Gui tersenyum mengangguk. Lin Dong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat pandangannya. Murid-murid dari gerbang Yuan itu sudah berkumpul di depan ruang terdistorsi yang jaraknya sangat jauh ke depan mereka. Setelah itu, Yuan Chang, yang memimpin mereka, perlahan melangkah maju di depan mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memang memiliki metode untuk membuka simpanan kuno ya, gumam Lin Dong. Alisnya berkedut ketika dia melihat adegan ini. Yuan Chang mengepalkan tangannya di depan banyak tatapan saat cahaya merah menyala muncul di tangannya. Di dalam kelompok cahaya itu tampak seperti nyala api yang menyala-nyala. Yuan Chang melemparkan dengan tangannya. Gugusan api merah menyala itu meninggalkan tangannya. Setelah itu, disertai dengan ekor yang berapi-api karena langsung melesat ke arah ruang yang terdistorsi. Mendesis. Api membuat kontak dengan ruang yang terdistorsi. Segera, cahaya merah menyala melingkar mulai berfluktuasi dan menyebar. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan ruang yang terdistorsi mulai perlahan pecah. Setelah merobek ruang yang terdistorsi, cahaya api yang tak berujung muncul. Aura yang sangat kuno terpancar darinya. Tampaknya mereka telah kembali ke tanah prasejarah. Bang! Menyusul robeknya ruang yang terdistorsi ini, atmosfer juga tiba-tiba menjadi sangat panas. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu menjadi sangat panas pada saat ini. The Burning Sky Ancient Stars adalah tempat harta karun kuno yang sangat terkenal di Unique Devil Region. Ada desas-desus bahwa tidak hanya ada banyak seni bela diri kuno yang kuat di dalamnya, tetapi juga harta alam dan cukup banyak benda berharga yang ditinggalkan dari zaman kuno. Di antara mereka bahkan ada harta Yuan murni. Desas-desus ini cukup untuk menyebabkan banyak orang mengingini simpanan kuno ini. Di masa lalu, tidak ada yang bisa membuka penyimpanan kuno langit terbakar ini. Oleh karena itu, mereka tidak berdaya meskipun mereka mendambakannya. Sekarang, bagaimanapun, simpanan kuno ini akan segera dibuka. Oleh karena itu, keserakahan di dalam hati setiap orang menjadi seperti harimau yang melarikan diri dari kandangnya saat ia keluar. Suos! Keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum suara angin kencang tiba-tiba muncul. Banyak sosok manusia di dekat ruang yang robek telah menyerbu dengan cemas ke arah simpanan kuno yang terbuka. Mata Yuan Chang acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia ini dengan cemas menyerbu masuk. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan mereka. Mari kita tunggu dulu. Mata Lin Dong mengeras. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan murid-murid sekte Dao yang juga sedikit cemas. Angka yang tak terhitung jumlahnya telah dibebankan ke dunia merah terang ketika Lin Dong mengulurkan tangannya untuk menghentikan murid-murid sekte Dao. Namun, begitu tubuh mereka masuk, mereka tiba-tiba mulai menyala dengan cara yang aneh. Segera, tangisan menyedihkan dipancarkan dari ruang merah terang, menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Banyak sosok manusia dengan cepat berubah menjadi bola api. Pada akhirnya, mereka berserakan, tampak seolah-olah mereka telah berubah menjadi abu. Adegan tiba-tiba ini seperti baskom berisi air dingin yang secara langsung memadamkan keserakahan semua orang. Kengerian muncul di mata banyak orang. Tampaknya tempat penyimpanan kuno langit yang membara ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki semua orang. Murid gerbang Yuan di depan tiba-tiba mulai mundur sebagai kelompok besar. Akhirnya, hanya beberapa lusin angka yang tersisa. Aura dari tokoh-tokoh ini semuanya cukup kuat. Semuanya, tanpa kecuali, telah melangkah ke tahap 8 Yuan Nirvana. 8 murid panggung Yuan Nirvana ini langsung terbang ke Burning Sky Ancient Stars di bawah pimpinan Yuan Chang.
Kali ini, tidak ada teriakan menyedihkan yang dikeluarkan. Jelas, kekuatan mereka semua telah mencapai tingkat di mana mereka bisa menahan panas yang berapi-api itu. 8 murid panggung Yuan Nirvana akan mengikuti kita ke tempat penyimpanan kuno langit yang membara. Semua orang akan diam-diam tetap di sini. Ying Xiao segera membuat keputusan ketika dia melihat adegan ini dan mengumumkan dengan suara rendah. Beberapa murid dari Sekte Dao tanpa sadar merasa kecewa ketika mereka mendengar kata-kata ini. Namun, mereka juga mengerti bahwa jika mereka memaksa masuk tanpa kekuatan yang cukup, kemungkinan nasib mereka akan sama dengan beberapa orang yang tidak beruntung sebelumnya, menjadi abu yang tersisa di tempat ini. Jelas, ini membuat orang lebih mudah menerima keputusan ini. Murid-murid Sekte Dao dengan cepat memisahkan diri. Ada juga lusinan murid di tahap 8 Yuan Nirvana. Sejujurnya, kekuatan luar Lindong adalah yang terlemah di antara mereka. Tentu saja, tidak ada yang akan benar-benar berpikir bahwa kekuatannya di permukaan ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Setelah kekacauan singkat di langit ini, banyak faksi juga mulai memilih murid elit mereka. Setelah itu, suara angin kencang muncul. Banyak sosok manusia terlempar ke dunia merah terang seperti belalang. Kali ini, sesuatu seperti dibakar menjadi abu tidak terjadi. Ayo pergi. Setelah melihat bahwa pemilihan murid telah selesai, Lindong berhenti menunda-nunda lagi. Dia berteriak pelan dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Murid-murid dari Sekte Dao segera mengikuti di belakangnya. Lusinan sosok cahaya bergegas melintasi langit. Dunia merah terang di belakang ruang yang terdistorsi juga mulai membesar dengan cepat di mata Lindong. Lindong juga menghirup udara panas yang membakar saat dia masuk. Kedua matanya memiliki ekspresi bersemangat yang melintas di antara mereka. Dia juga memiliki minat yang agak besar pada penyimpanan kuno langit yang membakar ini. Tentu saja, yang benar-benar ingin dia ketahui adalah bagaimana token cahaya yang dia peroleh dari peleburan kuali tembaga terkait dengan penyimpanan kuno langit yang membakar ini. Chapter 778. Alam Misterius. Ketika Lindong memasuki ruang yang terdistorsi, dia bisa dengan jelas merasakan semacam panas yang sangat liar dan ganas tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Panas tampaknya mencoba untuk membakar tubuhnya. Perubahan tak terduga di tubuhnya tidak menyebabkan Lindong merasa panik. Meskipun panasnya liar dan ganas, itu jelas tidak dianggap merepotkan bagi seseorang seperti dia yang sudah siap. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat Yuan Power yang agung melonjak dan langsung menekan panasnya. Sementara Lindong menekan riak panas di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba menemukan beberapa tanda kekacauan di ruang sekitarnya. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa Ying Xiao dan yang lainnya, yang awalnya memasuki Burning Sky Ancient Stars bersamanya, sebenarnya telah menghilang pada saat ini. Perhatian dengan cepat muncul di matanya sementara Yuan Power yang besar dan perkasa beredar dengan tenang. Dia dengan cepat mulai memindai sekelilingnya. Adegan yang muncul di hadapannya bukanlah kumpulan aula kuno yang diharapkan. Sebaliknya, itu adalah tanah merah cerah. Gelombang panas naik dari tanah, menyebabkan udara terasa sedikit terdistorsi. Apakah ini penyimpanan kuno langit yang membara? Lindong mengernyitkan alisnya sedikit saat dia melihat magma merah terang ini seperti tanah di depannya. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan turun. Ketika kakinya menyentuh tanah, energi liar dan panas segera menyerbu tubuhnya. Itu membuat seseorang merasa agak mudah tersinggung. Iritasi di hatinya segera ditemukan oleh Lindong. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan pemakannya dan sepenuhnya melahap energi panas di dalam tubuhnya. Ada yang salah, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat ke tanah merah cerah yang luas. Tidak ada orang lain selain dia di sini. Jumlah orang yang masuk sebelumnya cukup besar. Dari kelihatannya, penyimpanan kuno langit terbakar ini tidak sederhana. Mereka yang berharap menemukan harta karun segera setelah masuk akan kecewa. Karena saya telah tiba, saya akan melihat trik macam apa yang bisa dimainkan oleh simpanan kuno ini. Mata Lindong menatap ke kejauhan. Segera setelah itu, dia mulai berjalan maju sambil tersenyum, langsung menuju ke tanah merah terang yang jauh.
Saat Lindong berjalan, dia mengamati selokan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran di tanah merah cerah. Tampaknya pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi di sini di masa lalu. Orang bahkan bisa melihat beberapa senjata rusak di dalam pasir merah cerah. Itu adalah tempat yang sepertinya mengeluarkan aura kehancuran. Sepertinya, perang besar telah terjadi di tempat ini. Lindong perlahan berjalan selama lebih dari selusin menit sebelum dia mulai sedikit mengernyit. Bekas luka di tanah membuatnya mengerti bahwa pertempuran yang sangat intens pasti telah terjadi di tanah ini. Apakah ini ujian dari Burning Sky Ancient Stars? Lindong menemukan energi yang membakar tampaknya menembus tanah ini yang menyebabkan seseorang menjadi sangat jengkel. Namun, energi ini tidak menimbulkan masalah bagi Lindong yang memiliki devouring power. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Huan, King Tan, dan yang lainnya. Lindong berjalan cukup lama dengan cara tanpa tujuan ini sebelum melengkungkan mulutnya saat pikiran ini melintas di benaknya. Berdesir. Ketika pikiran ini terlintas di benak Lindong, beberapa suara langkah kaki yang samar tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di dekatnya. Dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok mungil dengan sedih mendekat dari dalam pasir yang dipenuhi angin. King Tan? Lindong terkejut saat melihat sosok mungil yang familiar itu. Segera setelah itu, dia bersukacita. Kakak Lindong. Pada saat ini, sosok kecil yang halus juga telah melihat Lindong. Joy dengan cepat mengangkat wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia dengan cepat berlari menuju Lindong. Lindong memperhatikan King Tan saat dia berlari. Senyum juga muncul di wajahnya. Namun, senyum ini hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba menjadi kaku. Ini karena ada kilatan dingin yang berkelap-kelip di tangan King Tan saat dia menerkam ke arah dadanya. Ci! Belati yang berkedip dengan cahaya dingin membentuk busur rumit saat menusuk tenggorokan Lindong. Sama seperti dia akan ditikam, ekspresi Lindong menjadi gelap. Sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan agung menghantam tubuh King Tan. Tidak. Suara yang dalam terdengar saat tubuh King Tan terbang mundur. Namun, itu runtuh ketika mendarat, dan sekelompok kabut merah terang naik sebelum mencoba untuk membuat terowongan ke tanah untuk melarikan diri. Namun, Lindong bahkan lebih cepat. Benang cahaya devouring power keluar dari jarinya tepat sebelum kabut mencapai tanah. Itu membentuk jaring yang menjebak kabut. Kabut merah cerah berusaha melarikan diri dan dengan panik menabrak jaring. Namun, kabut menjadi semakin lemah setelah beberapa tabrakan. Mata Lindong acuh tak acuh saat dia melihat kabut merah terang yang melemah. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kesadaran di dalamnya. Hal-hal ini tampaknya agak misterius. Engah. Ekspresi pemikiran mendalam melintas di mata Lindong. Setelah itu, dia mencubit gugusan kabut merah terang, menghancurkannya. Dia sekali lagi mengangkat kepalanya, tatapan serius di matanya saat dia menatap dunia merah cerah. Tanah yang awalnya biasa tampaknya memiliki jejak keanehan pada saat ini. Tempat ini, sebenarnya tempat apa ini? Mata Lindong memegang dingin berbahaya di dalam diri mereka. Adegan dari sebelumnya terlalu aneh. Sepertinya aku terjebak. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya dingin segera melintas di matanya. Dia sekali lagi mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tertarik untuk mencari tahu apa yang ingin dilakukan tempat sialan ini. Lindong terus berkeliaran di sekitar alam merah terang. Situasi selanjutnya tidak melebihi harapannya. Setelah penampilan King Tan, Ying Huan, Ying Xiao, Wang Yan dan yang lainnya muncul satu demi satu. Namun, mereka semua akan menyerang Lindong saat mereka muncul. Meskipun mereka tidak berhasil melukai Lindong, itu menyebabkan nyala api jahat secara bertahap naik di hatinya. Tempat terkutuk ini sepertinya menciptakan orang-orang ini untuk menyerangnya berdasarkan ingatannya. Bang! Lindong sekali lagi mengecam penipu lain. Ekspresinya menjadi sangat suram. Hal-hal ini sepertinya datang padanya tanpa henti, dan dia tidak dapat menghentikan siklus tidak peduli berapa kali dia menyerang. Apakah ada lagi? Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah meledakkan sosok lain. Namun sosok lain samar-samar muncul di ruang yang terdistorsi tidak jauh dari depannya.
Sesaat kemudian, itu sepenuhnya muncul dalam pandangan Lindong. Segera setelah itu, wajahnya tanpa sadar mulai berkedut. Ini karena orang yang muncul kali ini adalah Ling Qingzu. Ini tidak akan pernah berakhir. Ekspresi Lindong gelap. Dia mengambil inisiatif saat tubuhnya bergegas ke depan. Sebuah tinju menghantam ke depan dan kekuatan agung meledak ke arah sosok yang muncul tidak jauh darinya dengan kecepatan kilat. Sosok cantik yang baru saja muncul jelas sedikit terkejut ketika melihat bahwa ia diserang saat ia muncul. Dengan gerak kaki yang misterius namun anggun, ia menghindari tinjunya. Lindong tertegun sejenak ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihindari. Dia dengan cepat tertawa dingin, kecerdasan mereka tampaknya meningkat ya. Lindong sudah mendekati sosok itu setelah suaranya terdengar. Pada jarak ini, dia sudah bisa melihat wajah cantik Ling Qingzu yang tersembunyi di balik kerudung. Dia bahkan telah menangkap sedikit kerutan di matanya. Bang! Namun, ini tidak menghentikan Lindong untuk menyerang. Serangan telapak tangannya yang tangguh tanpa ampun menghantam Ling Qingzu. Ekspresi marah tampak melintas di wajah Ling Qingzu setelah melihat Lindong terus menyerang. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Itu berisi Yuan Power yang perkasa saat bertabrakan langsung dengan serangan Lindong. Bang! Perkasa Yuan Power berdesir keluar, dan bahkan tanah terbelah. Lindong yang tidak siap juga buru-buru mundur selusin langkah. Segera, wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Mengapa penipu yang muncul kali ini memiliki kekuatan seperti itu? Apa yang sedang kamu lakukan? Sosok di seberangnya sudah mengerutkan alisnya sementara Lindong tertegun. Ada jejak kemarahan tambahan dalam suaranya yang dingin. Kamu bisa bahasa? Lindong sekali lagi terkejut. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah jelek. Kamu adalah Ling Qingzu yang asli. Ling Qingzu menatap Lindong dengan ekspresi aneh. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Setelah melihat ini, rasa malu segera muncul di wajah Lindong. Sepertinya dia menyadari begitu banyak wajah yang hilang darinya. Chapter 779. Hapusat. Sebelumnya, saya menemukan cukup banyak ilusi yang diciptakan oleh alam ini, mereka semua adalah orang-orang yang saya kenal. Setelah itu, Lindong sedikit malu saat melihat wanita cantik di depannya. Dia merentangkan tangannya keluar dan menjelaskan dirinya sendiri. Ling Qingzu melirik Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut memiringkan kepalanya. Dia tidak punya niat untuk membuat keributan tentang masalah ini. Kamu tidak bertemu siapapun? Lindong sedikit bingung dengan reaksinya. Dia segera merajut alisnya sedikit dan bertanya. Ilusi itu sebelumnya menyebabkan dia merasa sangat kesal. Meskipun mereka tidak benar-benar menyakitinya, perasaan diserang oleh orang-orang yang dia kenal sama sekali tidak menyenangkan. Kamu terlalu banyak berpikir. Mata Ling Qingzu sedikit aneh saat dia menatap Lindong. Setelah itu, dia menjawab dengan tenang. Apa? Lindong tertegun sejenak. Dia tidak dapat memahami kata-kata Ling Qingzu. Ling Qingzu tanpa sadar mengangkat alisnya ketika dia melihat ekspresi Lindong yang agak hilang. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, setelah bertahun-tahun, kamu tampaknya telah kehilangan kecerdasanmu dari sebelumnya. Jelas ada formasi di dalam Burning Sky Ancient Stars ini dan kita semua terjebak di dalamnya. Meskipun saya tidak tahu formasi apa itu, ada banyak hal di sini yang tidak diciptakan olehnya, melainkan diciptakan dari hati seseorang, ilusi dan kenyataan telah bercampur menjadi satu. Ini agak misterius. Lindong perlahan mengerutkan kening. Dia tidak bodoh. Dia mulai menyadari setelah mendengar kata-kata Ling Qingzu. Kamu mengatakan bahwa ilusi itu muncul hanya karena aku membiarkan imajinasiku menjadi liar. Ling Qingzu mengangguk dan berkata, tenangkan hatimu dan fokuskan pikiranmu. Ilusi ini secara alami akan berantakan tanpa perlu menyerang. Alasan Anda bertemu dengan ilusi itu adalah karena Anda tidak mengendalikan pikiran Anda. Lindong terdiam. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal merepotkan itu sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Sekarang dia memikirkannya, ilusi pertama itu tampaknya muncul ketika dia khawatir tentang Qingtan dan yang lainnya.
Ini adalah formasi yang cukup aneh. Saya tidak pernah menyangka bahwa itu benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Lindong menyuarakan pikirannya. Meskipun Ling Qingzu membuatnya terdengar sederhana, berapa banyak orang yang benar-benar dapat menenangkan hati seseorang hingga menjadi setenang air yang tenang? Bahkan dengan karakter Lindong, dia telah jatuh ke dalam perangkap setelah memasuki tempat ini, apalagi yang lain. Lagi pula, tidak semua orang memiliki karakter dingin sedingin es Ling Qingzu. Ilusi formasi ini hanyalah sebuah bentuk rintangan. Ada energi misterius dan panas yang menembus alam ini. Begitu energi itu menyerang tubuh seseorang, itu akan mempengaruhi pikiran seseorang dan mengakibatkan seseorang kehilangan kendali dan menjadi gila. Ling Qingzu melirik Lindong dengan cara yang aneh setelah dia menyebutkan hal ini. Ini karena yang terakhir tampaknya tidak terpengaruh oleh energi yang membakar. Lindong merentangkan tangannya. Karena dia memiliki simbol leluhur yang memakan untuk menjaga tubuhnya, apa yang disebut energi panas itu akan dilahap begitu memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak menghadapi masalah dalam aspek ini. Kalau begitu, apakah tempat kita saat ini adalah ilusi atau kenyataan? Kaki Lindong ringan mendorong tanah merah terang, menyebabkan beberapa debu melayang ke atas saat ia berbicara. Ini adalah aspek paling aneh dari formasi ini. Itu menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ling Qingzu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia juga berkeliaran di sekitar tempat ini untuk beberapa waktu. Namun, dia belum menemukan cara untuk melarikan diri. Tidak peduli formasi macam apa itu, harus ada hub pusat. Jika kita bisa mencapainya, kita harus bisa menemukan cara untuk menghancurkan formasi ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan dan berkata, "Ruang di sini terdistorsi. Bisakah Anda menemukan hub pusat?" Ling Qingzu mengerutkan alisnya. Dia juga menyadari fakta ini. Namun, ranah ini telah terdistorsi oleh formasi. Jika mereka berkeliaran secara acak, mereka hanya akan terjebak dalam formasi ini selamanya. Saya harus bisa. Jika Anda mempercayai saya, Anda dapat mengikuti saya. Bagaimanapun, itu pasti takdir bagi kita untuk bertemu di sini. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke kejauhan. Meskipun bantalan ruang ini telah dilindungi oleh formasi ini, Lindong masih bisa mengandalkan jimat batu misterius dalam dirinya untuk merasakan riak yang sangat tidak jelas dari arah tertentu. Ling Qingzu menatap punggung Lindong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengikutinya. Tempat ini cukup aneh. Oleh karena itu, dia secara alami tidak ingin menyerah jika ada cara untuk melarikan diri. Namun, mengikuti Lindong dengan cara ini terasa sedikit tidak wajar baginya. Keduanya melakukan perjalanan melintasi tanah merah cerah. Namun, mereka tidak banyak bicara. Dari sudut pandang tertentu, hubungan antara keduanya sedikit rumit. Komplikasi ini jelas menyebabkan mereka berdua tidak dapat memperlakukan pihak lain sebagai teman biasa. Suasana yang agak sunyi ini berlangsung selama hampir setengah jam. Lindong memimpin di depan. Dia mengandalkan jimat batu di tubuhnya untuk terus merasakan riak tidak jelas yang dipancarkan dari ruang aneh ini. Ling Qingzu diam-diam mengikuti di belakang Lindong. Kadang-kadang, matanya akan melayang ke belakang sosok kurus di depannya. 5 tahun ini telah menyebabkan yang terakhir mengalami perubahan yang cukup dramatis. Bagaimana keadaan Lin Langtian saat ini? Ling Qingzu tiba-tiba berbicara setelah lama terdiam. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia menoleh dan bertanya dengan senyum tipis, "Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dia?" Ling Qingzu tidak menjawab. Dia hanya menatap Lindong dengan matanya yang jernih. Dia ingat sikap tinggi, perkasa dan acuh tak acuh yang Lin Langtian miliki ketika menghadapi Lindong di makam kuno di Great Yan Empire 5 tahun lalu. Pada saat itu, kemungkinan Lin Langtian tidak akan pernah membayangkan bahwa pemuda lemah yang dia pandang rendah akan mencapai level ini 5 tahun kemudian. Dia bergabung dengan perang 100 kekaisaran bersamaku. Namun, dia dibunuh olehku di atas gunung 100 kekaisaran. Lindong berkata dengan suara datar. Kurasa kamu bisa mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang ingin kamu lampaui di masa lalu,
kan, kamu benar-benar gigih. Setelah Anda menetapkan target, Anda pasti akan melampaui dia. Mungkin aku juga menjadi targetmu setelah perpisahan kita di puncak gunung saat itu? Saya benar-benar tidak tahu apakah saya harus merasa terhormat atau tidak nyaman. Ling Qingzu berbicara dengan suara lembut dan lambat. Lin Langtian melukai ayahku dengan serius saat itu dan ada permusuhan yang mendalam di antara kami. Kamu dan dia berbeda. Lin Dong mengerutkan kening dan berkata, kata-kata yang aku katakan padamu saat itu telah melukai harga dirimu. Tidakkah kamu membenciku karena itu? Ling Qingzu tersenyum tipis dan berkata, itulah kebenarannya, tanpa kekuatan yang cukup, terlalu menekankan harga diri hanya akan membuat orang lain mengejekmukmu. Terlebih lagi, saat itu, aku pasti terlihat seperti katak di matamu. Lin Dong mengangkat bahu dan menjawab. Kamu tidak benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Ada cukup banyak kebencian dalam kata-katamu. Ling Qingzu tertawa sejenak. Setelah itu, dia berkata, aku tidak peduli apakah kamu membenciku atau tidak. Saya masih akan mengulangi kata-kata itu bahkan jika saya diberi kesempatan lagi. Namun, saya mengagumi Anda karena mencapai tahap ini dalam waktu 5 tahun. Bibir di bawah kerudung Ling Qingzu terangkat ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ini karena dia jelas menyadari titik awal dari pemuda di depannya ini. Inilah alasan mengapa dia merasa terkejut dengan pencapaian yang terakhir saat ini. Jika tidak, di matanya, kekuatan Lin Dong yang agak tangguh masih belum cukup untuk memberikan rasa hormat yang tulus padanya. Tentu saja, bahkan jika dia benar-benar mencapai tahap seperti itu, dia hanya akan tersenyum padanya. Seorang wanita dengan karakternya seperti kota yang tak tertembus. Terlepas dari seberapa banyak seseorang mendambakannya dan mencoba, mereka hanya akan dikalahkan. Wanita seperti itu mungkin adalah makhluk yang paling sulit ditaklukkan di dunia. Sungguh langka. Anda benar-benar tahu bagaimana mengagumi orang lain. Lin Dong mengangkat alisnya sedikit. Dia memperhatikan wajah cantik Ling Qingzu yang ditutupi oleh kerudung. Mulutnya menggoda sementara kegembiraan langka melonjak di dalam hatinya. Bahkan seseorang seperti dia tergerak oleh fakta bahwa dia mampu membuat Ling Qingzu yang keren mengucapkan kata-kata seperti itu. Ling Qingzu tertawa samar. Sepertinya seseorang dengan kecerdasannya secara alami menyadari bahwa pemuda di depannya kemungkinan akan memiliki perasaan laki-laki alfa di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-katanya. Oleh karena itu, dia tidak memberi Lin Dong kesempatan untuk melanjutkan saat dia menghadapinya dengan acuh tak acuh. Lin Dong tersenyum dan menarik pandangannya saat melihat ini. Setelah itu, dia menyipitkan kedua matanya dan melihat ke ruang terdistorsi di depan. Dia sedikit memfokuskan matanya dan berkata, sepertinya kita akan tiba di tujuan kita. Oh! Ekspresi terkejut melintas di wajah Ling Qingzu ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat matanya dan melihat ke atas. Dia tampaknya melihat beberapa sosok samar berdiri di ruang terdistorsi yang jauh. Keduanya meningkatkan kecepatan mereka. Setelah beberapa menit, sosok-sosok hitam itu akhirnya muncul di depan mereka. Itu adalah altar batu yang agak besar. Altar memberikan perasaan kuno. Kemungkinan itu sudah ada cukup lama. Tempat ini adalah pusat dari seluruh dunia. Lin Dong menatap altar batu besar dan berkata dengan lembut. Mata Ling Qingzu juga melihat ke arah altar batu besar di depannya. Matanya tiba-tiba menyusut ketika dia berkata, ada seseorang di sana. Matanya segera melihat ke sisi lain dari altar batu besar setelah suaranya terdengar. Beberapa suara langkah kaki yang samar ditransmisikan dari tempat itu. Segera setelah itu, 3 sosok perlahan muncul. Akhirnya, mereka muncul di hadapannya dan Lin Dong. Sepertinya musuh sering berpapasan. Mata Lin Dong berangsur-angsur berubah suram ketika dia melihat 3 sosok yang dikenalnya. Itu karena ketiga sosok itu adalah 3 raja kecil gerbang Yuan. Trio Yuan Chang telah dengan jelas melihat Lin Dong ketika Lin Dong menemukan mereka. Segera, ekspresi terkejut melintas di wajah mereka. Segera setelah itu, ekspresi dingin yang menyeramkan dan ejekan perlahan muncul. Di mata mereka, Lin Dong tidak diragukan lagi telah menyerahkan dirinya ke depan pintu mereka. Chapter 780. Konfirmasi.
Sasa. Trio Yuan Chang perlahan muncul dari sisi lain altar. Pada akhirnya, mereka berhenti agak jauh dari Lindong. Wajah Yuan Chang acuh tak acuh. Hanya ketika dia melihat Ling Qingzu di samping Lindong, gangguan samar muncul di matanya. Namun, segera setelah itu, matanya menjadi semakin gelap dan serius saat dia menatap Lindong. Lindong, sepertinya bahkan surga tidak ingin memberimu waktu yang mudah. Sudah berapa lama? Untuk berpikir bahwa Anda benar-benar telah mengirim diri Anda langsung ke depan pintu kami. Tatapan Little Thunder King Lei Qian dipenuhi dengan kebencian pahit saat dia menatap Lindong. Ekspresinya masih sedikit pucat, namun, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Jelas, dia membawa beberapa obat penyembuhan yang sangat efektif. Tatapan Little Spirit King Ling Zhen juga sedikit tidak menyenangkan saat dia menatap Lindong. Kipas angin yang dapat dilipat di tangannya bergetar lembut. Secara keseluruhan, dia tampak seolah-olah dia datang dengan niat buruk. Lindong menatap trio Yuan Chang saat ekspresinya berubah sedikit jelek. Jelas, dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu mereka di sini. Ini jelas bukan situasi yang ideal baginya. Jika trio Yuan Chang bergabung, itu pasti akan sangat sulit. Kemampuanmu untuk menemukan tempat ini benar-benar membuatku terkejut, Yuan Chang menatap Lindong. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia hanya berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mereka dapat mencapai tempat ini dengan cepat karena mereka menyimpan cukup banyak informasi terkait dengan penyimpanan kuno langit yang terbakar. Namun, Yuan Chang tidak menyangka bahwa Lindong akan benar-benar mencapai tempat ini segera setelah mereka tiba. Disinilah hub pusat yang mengontrol formasi ini berada, kan? Lindong mengangkat bahu. Tatapannya beralih ke altar batu besar itu saat dia berbicara. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia mengukur altar batu besar. Jarinya tanpa sadar menarik melewati telapak tangannya. Dia bisa merasakan bahwa jimat batu di dalam tubuhnya memancarkan fluktuasi aneh pada saat ini. Altar ini. Lindong mengangkat kepalanya dan tatapannya beralih ke langit di atas altar. Ruang di sana tampak berwarna merah cerah. Matanya berkedip seolah dia merasakan sesuatu. Qingzu, bagaimana kabarmu? Sementara Lindong mengamati daerah itu, mata Yuan Chang menoleh ke arah Ling Qingzu saat senyum lembut muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak terlalu tampan, wajahnya memiliki rasa yang unik. Ketika dia tersenyum, itu memberi seseorang perasaan menyegarkan. Ling Qingzu memiringkan kepalanya. Dia melirik Lindong di sampingnya dan berkata, apakah kakak senior Yuan Chang tahu di mana kita sekarang? Ini adalah arai langit yang terbakar dari simpanan kuno langit yang membara. Ini adalah penjaga simpanan kuno. Setiap orang yang memasuki simpanan kuno akan jatuh ke dalam Burning Sky Array ini. Haha. Namun, arai langit pembakaran ini belum diaktifkan. Kalau tidak, bahkan kita tidak akan bisa mencapai tempat ini. Yuan Chang berbicara sambil tersenyum. Membakar arai langit. Mata Lindong terfokus sedikit. Formasi ini sudah sangat kuat sebelum diaktifkan? Bagaimana jika sudah diaktifkan? Seberapa kuat itu nantinya? Saat ini, semua orang yang memasuki Burning Sky Ancient Stars telah terperangkap dalam Burning Sky Array ini. Jangan khawatir, Qingzu. Setelah saya mengendalikan formasi, saya akan memastikan bahwa para murid dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak akan menghadapi bahaya apapun. Yuan Chang tertawa. Tentu saja, beberapa makhluk yang tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan kemungkinan besar akan dibakar menjadi abu di Burning Sky Array ini. Lei Qian tertawa sinis. Ekspresi Lindong segera berubah gelap dan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya sangat gelap saat dia menatap trio Yuan Chang dan berkata, jika sesuatu terjadi pada murid sekte Dao saya khawatir murid gerbang Yuan Anda bisa melupakan untuk keluar dari darah iblis unik ini hidup-hidup. Kata-kata sombong seperti itu. Bahkan Youtong saat itu tidak sombong sepertimu. Kamu pikir kamu siapa? Mata Ling Zhen menjadi dingin saat dia tertawa dingin. Tidak terduga bahwa kamu masih memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata angkuh seperti itu pada saat ini. Jangan bilang bahwa kamu berpikir bahwa saat ini kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berperilaku dengan cara yang arogan.
Senyum dingin juga muncul di wajah Yuan Chang saat dia menatap Lindong dan mengejeknya. Bos, ayo habisi bocah ini di sini untuk mencegah masalah lebih lanjut. Lei Qian tertawa sinis. Matanya dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Rasa dingin berkedip di mata Yuan Chang. Segera, dia mengangguk kecil. Sekarang Lindong secara kebetulan mendarat di pangkuan mereka, itu adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menghabisinya. Niat membunuh muncul di mata Lei Qian dan Ling Zhen ketika mereka melihat Yuan Chang mengangguk. Tubuh mereka segera bergerak dan membentuk formasi setengah lingkaran, mengelilingi Lindong dalam prosesnya. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk bergandengan tangan dan dengan cepat menghabisi Lindong. Ekspresi Lindong sedikit tenggelam saat dia melihat adegan ini, sementara kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beredar. Dengan kekuatannya saat ini, pertempuran melawan Lei Qian saja sudah sulit. Sekarang ketiga raja kecil gerbang Yuan akan bergabung, terlepas dari seberapa besar kepercayaan yang dia miliki, dia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Trio Yuan Chang melayang di udara. Fluktuasi Yuan Power yang luar biasa agung perlahan-lahan tersapu saat tekanan berat menutupi Lindong. Lindong melambaikan tangannya dan mayat iblis muncul di depannya. Sekarang setelah sampai pada ini, kemungkinan dia harus menggunakan berbagai kartu trufnya. Sama seperti Lindong mengeluarkan mayat iblisnya dan bersiap untuk terlibat dalam pertarungan besar-besaran dengan tiga raja kecil, angin sepoi-sepoi bertiup dari belakangnya. Dia tercengang melihat Ling Qingzu tiba-tiba bergerak berdiri di depannya. Qingzu? Apa artinya ini? Yuan Chang menuntut dengan suara yang dalam. Matanya berubah ketika dia melihat Ling Qingzu berdiri di depan Lindong. Kakak senior Yuan Chang, alasan saya bisa datang ke tempat ini adalah karena Lindong memimpin, oleh karena itu, saya berutang budi padanya. Karena itu, jika Anda ingin menyerangnya sekarang, saya khawatir saya tidak akan diam saja. Kerudung Ling Qingzu sedikit bergetar. Suaranya yang dingin tampaknya telah menekan bahkan panasnya tempat ini. Ketika suara memikat itu ditransmisikan ke telinga Lindong, bahkan dia tercengang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Ling Qingzu akan benar-benar maju secara sukarela. Selain itu, alasannya untuk membantunya jelas tidak memiliki banyak keyakinan. Ini karena Lindong masih berutang padanya dari 5 tahun yang lalu. Ekspresi Yuan Chang berangsur-angsur berubah menjadi sangat gelap dan serius. Tampaknya ada petir kemarahan yang melonjak jauh di dalam matanya. Ling Qingzu sebenarnya telah melangkah maju untuk melindungi Lindong. Ini jelas merupakan pukulan bagi dirinya yang biasanya acuh tak acuh. Ling Zhen dan Lei Qian juga melirik Yuan Chang saat ini. Mereka jelas menyadari bahwa yang terakhir naksir Ling Qingzu. Meskipun tidak ada kemajuan di antara mereka berdua selama 2 tahun ini, Yuan Chang tidak diragukan lagi melihat Ling Qingzu sebagai wanitanya. Namun, Ling Qingzu telah melangkah maju untuk melindungi Lindong. Mereka berdua bertukar pandang sebelum mereka tertawa dingin. Mereka tahu bahwa mungkin masih baik-baik saja jika Ling Qingzu tidak melangkah maju. Sekarang dia melakukannya, kemungkinan besar Yuan Chang pasti akan membunuh Lindong. Lindong, apakah kamu akan bersembunyi di balik seorang wanita? Yuan Chang menatap Lindong dengan cara yang gelap dan serius saat dia perlahan berkata. Mata Lindong sedikit gelap. Dia menghela nafas pelan beberapa saat kemudian sebelum dia perlahan berjalan melewati Ling Qingzu. Ling Qingzu mengernyitkan alisnya sedikit saat dia melihat Lindong berjalan melewatinya. Dia berbicara dengan suara samar, setelah 5 tahun pelatihan ini, Anda harus memahami pentingnya bertahan hidup lebih dari saya. Mencoba bertindak keras untuk sesaat dapat menyelamatkan harga diri Anda, tetapi dari cara saya melihatnya, itu sangat picik. Sepertinya saya harus menarik komplimen yang saya berikan sebelumnya. Langkah kaki Lindong berhenti. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum berbalik. Saat dia melihat wajah terselubung, yang dapat menyebabkan kejatuhan suatu negara, dia tersenyum menjawab, tidakkah kamu bertanya kepadaku bagaimana aku bisa mencapai tempat seperti itu hanya dalam 5 tahun? Jawabannya sangat sederhana. Itu karena saya berkata pada diri sendiri saat itu bahwa saya hanya akan membiarkan seorang wanita menyelamatkan saya sekali dalam hidup saya. Selain itu, saya tidak suka bertindak keras.
Aku tahu betapa kuatnya mereka bertiga. Namun, kamu juga harus tahu bahwa aku yang sekarang juga bukan lagi orang yang lemah dari 5 tahun yang lalu. Jika mereka ingin membunuhku, harga yang harus dibayar akan sangat mahal sehingga mereka tidak akan mampu membelinya. Ling Qingzu menatap pemuda itu saat seringai muncul di wajahnya. Gigi putih mutiaranya dengan lembut menggigit bibirnya. Pemuda dari saat itu picik dan lemah. Ketika menghadapi Ling Langtian yang tidak bisa dia lawan, dia memilih untuk menelan harga dirinya dan menanggung penghinaan. Namun pada akhirnya, dia membiarkan kenyataan memberitahu orang-orang itu bahwa orang yang memiliki tawa terakhir adalah orang yang paling sukses. Alasan mengapa dia menunjukkan belas kasih kepada Lindong dan menyerah untuk membunuh pemuda ini, yang telah mempermalukannya, bukan karena dia telah menemukan potensi yang menakjubkan dalam dirinya. Bukan juga karena kasihan. Alasan terbesar adalah karena toleransi yang ditunjukkan pemuda ini ketika dia tidak mampu melawan Lin Langtian. Dia bisa melihat kesuksesan Lindong saat ini. Namun, dari kata-katanya, dia juga bisa merasakan berbagai kepahitan yang tersembunyi dalam tahun-tahun pelatihan itu. Mata jernih Ling Qingzu sedikit terkulai saat dia menarik emosi rumit di dalam matanya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Harga yang tidak bisa kami bayar? Apakah kamu yakin kamu tidak gila? Yuan Chang menatap Lindong dari atas dan mencibir. Namun, Lindong hanya tersenyum tipis dan mengangguk di hadapan seringainya. Tangannya terkepal di bawah lengan bajunya. Dua manik-manik batu abu-abu diam-diam muncul di antara jari-jarinya yang ramping sebagai fluktuasi yang tidak jelas yang tidak dapat digambarkan dengan tenang melonjak. Aku yakin, apakah kamu ini mencobanya? Lindong mengangkat kepalanya, senyum cemerlang di wajahnya saat dia menatap trio Yuan Chang. Kegilaan samar-samar melonjak dalam senyumnya. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.